jika diperlukan. Ya. Baik, sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Ya, tak kenal maka tak membaca, tak membaca maka tak menulis maka tak menyunting maka tak sayang. Jadi saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Bambang Primansyah, biasa dikenal dengan Bambang Prim. Ya, saya mungkin termasuk manusia langka yang mengenyam pendidikan khusus ilmu penerbitan di Universitas Pajajaran. Waktu itu memang vokasi ya Bapak Ibu D3, didirikan oleh Pak Jus Badudu pada saat itu untuk memang memproduksi editor di Indonesia. Ya, saya lanjutkan S1-nya di Sastra Indonesia dan terakhir saya pas pandemi kemarin saya baru kembali ke bangku kuliah dan alhamdulillah tahun 2023 bisa menyelesaikan Prodi Magister Komunikasi Korporat. Saat ini saya lagi menanti Letter of Acceptance dari University Malaya. Jadi saya melanjutkan rencana S3-nya di bidang perbukuan juga, penerbitan juga di University Malaya. Kemudian pengalaman kerja sudah banyak, Bapak Ibu ya. Termasuk juga saya mempelopori sertifikasi penulis dan editor di Indonesia. Maka dari itu saya juga tersertifikasi sebagai penulis editor, termasuk juga penulis sejarah. Dan saat ini saya menjalankan aktivitas sebagai Direktur LSP Penulis dan Editor Profesional, juga PT Inkubator Penulis, dan di Pusat Perbukuan Kemendikbudristek, saya aktif sebagai anggota Komite Penilaian Buku Teks untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Ya, kalau perguruan tinggi itu wilayahnya Dikti. Ya, jadi saya ada di wilayah pendidikan dasar dan menengah. Begitu perkenalannya, Bapak Ibu. Kita langsung saja ya. Nanti dipandu pertanyaannya. Saya mungkin menyampaikan dalam 30 menit ke depan, nanti ada tanya jawab, dan selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, ini soal istilah. Jadi saya dengan beberapa teman mulai membuat uh, kaji beberapa peristilahan yang kadang-kadang keliru gitu ya, Bapak Ibu. Nah, itu ada istilah sebenarnya di dalam bahasa Inggris edited book atau buku suntingan kita nyebut. Nah, buku suntingan ini adalah cangkangnya book chapter. Jadi book chapter itu bukan buku, bab buku. Kan kita sering, oh mau nulis apa? Book chapter. Oh berarti dia nulis bab buku. Nah, bukunya sendiri namanya apa? Buku suntingan, edited book. Mengapa buku suntingan? Untuk membedakan dengan bunga rampai. Nanti saya jelaskan sedikit tentang bunga rampai yang muatan kontennya tidak sama gitu ya. Kalau bunga rampai itu kan dari kata anto ya Bapak. Antos bahasa Yunani itu bunga, logi itu catatan, tulisan. Jadi kumpulan tulisan sebenarnya. Kita punya nama lain namanya pusparagam, tapi jarang dipakai ya. Yang kita sering pakai adalah bunga rampai. Nah, bunga rampai ini boleh jadi atau antologi isinya bisa kumpulan puisi, kumpulan cerpen, kumpulan drama, esai populer. Dan untuk kategori buku ilmiah, maka isinya adalah artikel ilmiah atau makalah juga. Tapi nanti penyebutannya berbeda-beda ya. Nah, khusus untuk book chapter, dia beda. Gitu ya, beda. Kenapa? Karena yang di dalam buku itu, di dalam buku suntingan itu adalah bab. Bab itu stand alone, berdiri sendiri. Tapi, nah ada tapinya, dia mengacu pada satu tema. Jadi ada benang merahnya setiap bab itu. Ya, walaupun ditulis oleh orang yang berbeda, tapi dia punya kaitan gitu. Satu bab itu ya. Bisa satu bab boleh ditulis oleh satu atau lebih dari penulis, lebih dari satu orang. Bisa dua, bertiga, berempat, itu nggak ada masalah. Ya. Nah, bab-bab ini merupakan karya terpilih dan tersunting. Makanya nanti ada peran editor yang besar di dalam book chapter. Ya. Oke, sebentar. Nah, bagaimana dengan antologi tadi sudah saya jelaskan. Jadi antologi ini sama dengan bunga rampai karena kan bahasanya sama. Antos bunga, logi tulisan, catatan, ya.
Dia lebih merujuk pada buku yang populer gitu. Kan ada confuse, ada kebingungan, book chapter ini termasuk bunga rampai apa bukan? Ya, saya sempat mengatakan juga, ya book chapter itu termasuk bunga rampai. Nah, tapi ada yang mengatakan, "Waduh, jangan disebut bunga rampai karena kan nanti ini bercampur antara antologi gitu." Oh, oke, ternyata di dalam bahasa Inggris ada yang disebut edited book atau buku suntingan. Jadi buku suntingan itu dalamnya buku bab, artinya dalamnya bab buku, artinya book chapter, ya. Beda dengan antologi atau bunga rampai. Nah, Bapak Ibu kita juga mengenal kompendium. Kompendium ini eh, berupa ringkasan atau intisari. Seperti ini ya, kompendium penyakit-penyakit tanaman kedelai. Jadi dihimpun tulisannya. Tapi yang nulisnya satu orang, beda ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya ringkasan-ringkasan intisari ya, atau orang nyebutnya listen learn gitu kan, intisari pembelajaran, mau dihimpun, namanya kompendium. Jarang kita lihat ya buku ini. Kalau kita telusuri ada nggak buku kompendium semakin jarang sekarang ya. Dia termasuk bunga rampai juga kan, gabungan beberapa tulisan. Dia bunga rampai itu kan gabungan beberapa tulisan. Hanya dari segi isi dia lebih ringkas. Nah, Bapak Ibu juga kenal proceeding. Makanya jangan nanti bercampur baur gitu ya. Wah, apa ini buku suntingan atau buku yang mengandung book chapter, apa itu bunga rampai, apa itu kompendium. Proceeding itu makalah yang diseminarkan. Nah, lazimnya proceeding ini terbit setelah seminar. Tapi ada juga sebelum seminar proceedingnya udah terbit, ya pas persamaan dengan seminar gitu. Jadi isinya memang makalah. Nah, dia menjadi buku, disebut buku kalau seminarnya hanya satu kali dalam setahun. Dia tidak berseri seminarnya. Tapi ada seminar itu berseri, maka dia jadi media berkala. Dia ber-ISSN, International Standard Serial Number. Dia bukan buku. Kalau proceedingnya itu berseri. Tapi kalau proceedingnya satu, dia jadi buku. Maka Bapak Ibu nanti akan lihat ada proceeding yang ber-ISBN, ada proceeding yang ber-ISSN. Ya. Nah, jadi penjelasan tentang buku suntingan yang membuat book chapter ini saya buat lagi ya. Jadi dia adalah sekumpulan karya tulis ilmiah dalam satu topik permasalahan yang dibahas dari satu atau berbagai aspek berdasarkan satu atau beberapa sudut pandang keilmuan. Boleh saja satu keilmuan, ya misalnya ilmu kesehatan, membahas tentang tema besar bagaimana Indonesia bisa survive melewati COVID-19. Tapi bisa saja survive lewat COVID-19 dari pandangan ilmu komunikasi, dari pandangan ilmu sastra, dari pandangan itu boleh saja di book chapter itu, gitu. Ya. Nah, tapi umumnya book chapter itu memang mengangkat tema dari satu bidang keilmuan. Nanti kita lihat beberapa contoh ya. Ya. Nah, satu aspek itu diwujudkan dalam satu bab yang berdiri sendiri. Tetapi jika digabungkan dalam satu buku, terdapat benang merah yang menyatukan keseluruhan bab. Maka dari itu, peran seorang editor pada buku suntingan sangat penting. Karena dia menyunting secara substantif ya Bapak Ibu, bukan secara mekanis. Kalau penyuntingan itu ada dua, substantif dan mekanis. Dia lebih ke isi. Dia lebih meninjau kelayakan naskah, dia lebih meninjau keterkaitan tulisan dengan topik dan ketuntasan tulisan. Nah, itu kira-kira penjelasan tentang buku suntingan. Jadi buku suntingan itu cangkangnya dari book chapter. Book chapter itu bukan buku, tapi bab buku. Nah, isi bab buku ini isi dari buku suntingan, edited book gitu ya, Bapak Ibu. Nah, saya kutip dari Brin ya, karena Brin termasuk yang aktif dalam menerbitkan buku suntingan ini, ya kita sebut book chapter, selain juga kampus gitu ya. Jadi menurut Brin, sistematika KTI yang dipublikasikan dalam buku suntingan memiliki unsur-unsur yang sama dengan bentuk buku ilmiah.
tetapi memiliki perbedaan, sama tapi ada perbedaan dikit lah. Dalam hal prakata prolog, karena prakata prolog itu dibuat oleh editor, penutup epilog dibuat oleh editor. Maka kalau ditanya editor di book chapter, di buku suntingan, itu ikut nulis nggak? Ikut nulis. Dia nulis prolog bab 1 dan nulis epilog bab terakhir. Makanya editor buku suntingan ini mestinya dia mendapatkan poin angka kredit lebih besar daripada penulis babnya gitu ya. Karena dia juga ikut nulis bab, tapi bab awal dan bab akhir. Ya, nah ini contoh ya, saya lihat dari LIPI itu Bapak Ibu bisa lihat sekarang Brain ya, dulu LIPI. Editornya ada 3, Iqbal Maulana, Dian Prihadianti, kemudian Anugrah Yuka Asmara. 3 orang editor, ya. Berarti 3 orang inilah yang menyusun sebuah buku suntingan, dan dia memberikan menulis prakata, menulis prolog, dan menulis epilog. Kata pengantar siapa yang nulis? Kata pengantar biasanya penerbit yang menulisnya, ya, atau seorang pakar yang diminta. Nah, ini judul tema besarnya, Praktik Inovasi di Indonesia, Isu, Kebijakan, dan Tantangannya. Nah, kalau saya melihat judul ini, maka dia akan menjadi berbagai sudut pandang keilmuan, luas sekali. Karena praktik inovasinya luas gitu ya, isu, kebijakan, dan tantangan. Nah, di BRIN itu ada program akuisisi pengetahuan lokal, dan ini salah satu yang masuk program akuisisi pengetahuan lokal tahun 2021. Baik, Bapak Ibu. Jadi KTI hasil buku suntingan itu KTI yang seperti apa sih? Yang pasti hasil penelitian, pengembangan, dan pemikiran. Sebenarnya sama dengan artikel jurnal, tapi beda. Kalau artikel jurnal, dia memang masuk sebagai sebuah artikel untuk media berkala. Kalau book chapter, kalau buku suntingan, itu dia masuk sebagai bab. Ya, beda ya Bapak Ibu. Nah, hakikat penelitian pengembangan pemikiran paling gampang inilah. Penelitian berarti kan meneliti permasalahan dalam suatu topik atau isu yang sedang menjadi perhatian dalam satu bidang ilmu. Kalau pengembangan itu penelitian lanjutan. Ya, biasanya di sini kita nyari gap ya, kesenjangan dengan penelitian terdahulu, atau kita memang menggunakan metode baru. Objeknya sama tapi metodenya baru. Pendekatannya baru atau studi kasusnya baru. Nah, salah satu yang masuk juga di dalam book chapter itu adalah pemikiran. Merespon hasil. Jadi boleh nggak misalnya bab buku itu murni pemikiran? Ya boleh. Kita nggak melakukan penelitian pengembangan. Melakukan sih. Kita melakukan yang namanya studi literatur saja. Cukup. Ya, atau kita menggunakan observasi. Ya, cukup gitu. Tapi lebih banyak pemikirannya. Itu boleh. Yang tentu kalau di artikel jurnal ilmiah, nggak bisa gitu. Kita menulis berbasis pemikiran, nggak bisa. Tapi kalau di buku suntingan, sebuah bab, Bapak Ibu menulis hanya berbasis pemikiran, ya, memberikan opini, memberikan beberapa hal, itu bisa jadi bab. Ya. Nah, kemarin agak ada polemik ya di Kemendikbudristek, selain UKT, masalah pendidikan tinggi adalah pendidikan tersier, yang baru-baru ini adalah sastra masuk kurikulum. Nah, itu ada permasalahan di situ, karena buku-buku yang direkomendasikan itu ada banyak yang mengandung konten yang sensitif, seperti kekerasan, sadisme, seksualitas, termasuk LGBT itu ya. Nah, itu bisa diangkat sebagai satu permasalahan. Saya misalnya menulis babnya, saya tidak perlu melakukan penelitian. Saya bisa merespon apa yang terjadi, yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dengan peluncuran sastra masuk kurikulum berdasarkan pemikiran saya, ditambah dengan menggunakan kajian literatur, ya, studi pustaka, cukup. Nah, boleh dia jadi bab, gitu. Menambah kasanah dari buku ini. Nah, kira-kira gitu, Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu melakukan penelitian khusus untuk menulis bab, ya boleh juga, nggak ada larangan. Ya, Bapak Ibu melakukan pengembangan, merespon penelitian sebelumnya, bahkan mungkin Bapak Ibu mendeny ya atau menyangkal temuan-temuan orang lain, itu bisa saja, boleh saja, ya, di dalam satu bab buku. Nah, jadi bab buku dalam buku suntingan atau kita sebut book chapter ini, ya, dia tidak harus tampil kaku, malah diharapkan tidak kaku. Jadi tidak bab, nah, babnya itu ada judulnya, kemudian A-nya itu pendahuluan, B-nya tinjauan pustaka, C-nya metode penelitian. Nggak seperti itu gitu ya. Dia nggak kaku. Jadi dia seperti buku ilmiah populer. Bab buku selainnya mengandung, nah kalau kandungannya iya, ada latar belakang permasalahan yang kita angkat, kemudian tujuan penulisan. Bab ini akan mengungkap apa gitu Bapak Ibu, akan memberikan solusi apa. Kajian literatur udah pastilah gitu, ya. Serendah-rendahnya kita melakukan penelitian adalah studi pustaka mungkin kan gitu, kajian literatur. Karena kita tidak melakukan penelitian lapangan atau penelitian di laboratorium misal. Kemudian boleh kita sebutkan metode penelitiannya, khusus untuk penelitian dan pengembangan. Kalau pemikiran kan nggak ada metode, ya. Hasil dan pembahasan serta simpulan atau konklusi. Jadi muatannya sama sebenarnya Bapak Ibu dengan artikel ilmiah gitu kan. Tapi secara penyajian dia berbeda, ya. Bab harus tuntas menguraikan permasalahan hingga solusi yang ditawarkan. Tidak boleh menggantung dia. Tidak boleh. Nah, tadi kan mungkin Bapak Ibu bertanya, berapa sih panjangnya bab itu? Nah, BRIN menggunakan ukuran 6.000 sampai 7.000 kata. Kalau kita kalau menggunakan standar satu halaman, A4, 1,5 spasi itu 325 kata, maka 6.000 kata itu sekitar 18 halaman. Kalau 7.000 ya sudah di atas 20 halaman. Jadi jangan kurang dari itu. Nah, makanya kemarin ada rekan konfirmasi, Pak Bambang sekarang book chapter itu nggak boleh dikasih ISBN. Oh, kata siapa saya bilang? Itu kan buku saya bilang. Itu buku suntingan ya, book chapter itu. Ya tapi kami ditolak ISBN. Oh, ternyata saya bilang bukan bukan book chapternya. Mohon maaf, bukan karena book chapter itu yang ditolak, tapi kemungkinan Anda menulis book chapternya salah. Nah, saya sampai juga ke telinga saya dari teman-teman Perpusnas. Ya gimana mau diluluskan Pak Bambang? Masa satu bab isinya cuma 2 halaman? Jadi nyebutnya dia book chapter gitu ya. Nah, kita sebut buku suntingan tadi, atau banyak juga yang menyebutnya bunga rampai. Tapi isi satu babnya cuma 2 halaman. Bagaimana gitu kan? Mana penelitiannya, mana pemikirannya nggak ada gitu. Nah, itu asal book chapter. Makanya Bapak Ibu ketika ada yang bilang bunga rampai ditolak, book chapter ditolak, bukan ditolak. Bunga rampai sama book chapter Anda salah. Itu aja saya bilang. Ya. Jadi tidak memenuhi kriteria sebuah buku. Ya. Karena teman-teman di Perpusnas juga dibekali gitu ya. Saya juga sering komunikasi dengan mereka karena mereka juga sering bertanya pada saya, Pak, bagaimana kriteria buku-buku ilmiah ini? Gitu. Nah, saya jelaskan gitu. Jadi ada yang disebut sebuah buku, ada yang bukan gitu. Yang tidak yang tertolak itu ISBN-nya karena tidak mencerminkan sebuah buku itu saja. Ya, kalau tadi saya bilang satu bab itu 6.000 7.000 kata, 18 sampai 20 halaman lebih lah. Ya jangan kurang dari itu. Nah, kita nulis satu bab untuk book chapter nulisnya cuma 5 halaman, ya nggak mencerminkan gitu ya, nggak mencerminkan isi kualitas dari bab itu. Nah, mari kita lihat inisiatif penerbitannya. Jadi penerbitan buku suntingan ini biasanya didorong oleh peristiwa fenomena. Pasti ada penerbit yang dorong Bapak Ibu. Penerbitnya boleh jadi penerbit buku ilmiah, penerbit buku, atau penerbit jurnal. Jadi penerbit jurnal juga boleh menerbitkan bentuk buku suntingan ini. Mereka yang punya inisiatif, ya.
Nah, kenapa inisiatif itu terjadi? Karena merespon terhadap suatu isu yang sedang berkembang secara nasional atau internasional. Maka kan kadang gagah gitu ya. Book chapter nasional gitu kan. Book chapter internasional gitu. Berarti diundang semuanya gitu. Nah, itu yang pertama. Ada lagi respon terhadap suatu tonggak, peristiwa masa lalu, peringatan atau yang baru dicanangkan. Misalnya Indonesia Emas 2000 berapa tuh? 2045. Kemudian ada tonggak terkait dengan bonus demografi, ya. Itu bisa kita kita jadikan tema besar dari book chapter. Nah, ini contoh nih, ya. Sekali lagi saya pakai BRIN aja. Prediksi iklim untuk ketahanan pangan. Itu temanya, ya. Nah, itu mereka masih pakai istilah buku bunga rampai, book chapter. Nah, saya baru dengan beberapa teman meluncurkan istilah buku suntingan ini untuk terjemahan dari edited book. Jadi tidak menggunakan antologi. Nah, prediksi iklim untuk ketahanan pangan. Mengapa? Ada isu kan? Iklimnya itu enggak iklim kita itu sekarang udah tidak bisa terprediksi malah gitu. Nah, bagaimana dengan ketahanan pangan? Nah, editornya pastilah orang yang punya reputasi rekam jejak yang kuat. Itu ada orang BMKG, ada dari BRIN, khusus Pusat Riset Atmosfer dan Iklim, doktor dua-duanya. Nah, dua orang inilah yang akan melakukan yang namanya akuisisi, yaitu kurasi, penilaian, dan penetapan kelayakan. Kalau masalah bahasa sunting itu bukan editor yang ini ya Bapak Ibu. Jadi editor bunga rampai dengan editor book chapter itu beda gitu loh. Dengan editor kebanyakan. Kalau editor kebanyakan mengedit bahasa, mengedit apa legalitas gitu. Kalau ini enggak, dia mengkurasi, mengurasi gitu. Nah, coba Bapak Ibu lihat manfaat ya. Itu ada proses penerbitannya gratis, ada insentif. Itu karena memang penerbit itu pasti mengiming-imingi gitu ya. Penulis bab ini. Karena penulis bab ini pemegang hak cipta. Jadi nanti dikumpulkan Bapak Ibu, babnya 5, 6. Penulisnya beda-beda. Itu semuanya punya hak cipta pada bab yang dia tulis. Ya. Nah, ketentuan penulisan naskah dalam bahasa Indonesia, naskah belum pernah ini kan ketentuan biasa ya. Tuh panjangnya kalau BRIN menggunakan 6.000 7.000 kata. Ukuran saya 18 sampai 24 halaman lah sekitar itu ya. Untuk satu bab yang namanya berupa hasil penelitian, pengembangan dan pemikiran itu layak gitu. Ya, 18 halaman 20. Kalau Bapak Ibu nulis 18 halaman di A4, itu nanti jadinya beda. Jadinya biasanya tambah 20%. Ya, jadi lebih tebal gitu. Kalau bukunya dicetak dalam ukuran A5 ataupun 15 kali 23. Nah, itu kan ada ya. Mengikuti format penulisan penerbit BRIN. Jadi salah satu yang membuat kita bisa lolos dalam book chapter itu ngikutin formatnya dia. Penerbitnya minta format ini jangan pakai format sendiri gitu ya. Makanya biasanya dikasih template gitu ya. Nah, kemudian pengutipan, sitasi. BRIN menggunakan EPA 7. Ikutin EPA 7. Bapak Ibu jangan pakai Harvard, jangan pakai IEEE, jangan pakai ESA, jangan pakai apalagi Turabian, Vancouver, tapi pakai EPA. Nah, kalau penerbit, kemarin saya baru nulis satu artikel di jurnal kebahasaan ya, sama literasi. Nah, saya diminta untuk menyesuaikannya dengan, saya pakai EPA, ternyata mereka pakai ESA ya, bukan EPA, ESA. Ya udah saya sesuaikan. Dan harus menggunakan sitasi dengan aplikasi Mendeley. Ya, saya ikutin pakai Mendeley. Jadi harus kita ikutin supaya kita lolos. Karena kalau kita nggak ngikutin, ya mereka tidak akan meloloskan. Ya. Nah, sumber gambar, foto, tabel, diagram harus jelas dan bebas copyright. Nah, harus jelas dan bebas copyright. Sebenarnya bukan bebas copyright itu. Kalau saya, jiwa editor saya langsung jalan. Bukan bebas copyright, bebas plagiarisme. Ya, copyright selalu ada, gitu, nggak bisa bebas. Cuma ya, kita punya etika untuk menyebutkan atribusi sumber. Gitu. Naskah harus bebas, nah itu baru ada bebas plagiarisme.
Bebas copyright, tidak ngerti maksudnya apa itu bebas hak cipta. Apakah menggunakan tabel sendiri? Nah, itu kan. Nah, tapi ini yang harus kita ikuti dari satu penerbitan book chapter ini atau penerbitan buku suntingan. Ya, dia memang berat Bapak Ibu, book chapter ini. Kenapa bobotnya itu tinggi gitu? Orang yang nulis book chapter ini angka kreditnya lumayan lah gitu ya. Daripada sekadar artikel biasa di media berkala. Ya, para penulis book chapter harus menguraikan pembahasan secara lengkap dan tuntas sebagai sebuah sumbangan atau kontribusi terhadap topik. Maka boleh jadi penulis bab buku ini memang diakui kepakarannya. Ya, dia diakui kepakaran, ya, Bapak Ibu. Karena nanti ada dua cara bagaimana book chapter ini diadakan. Ada satu cara aktif namanya, Bapak Ibu diundang, diminta untuk nulis. Ada cara kedua, Bapak Ibu nggak diundang, diminta langsung, tapi dibuat semacam kayak sayembara, call for book chapter. Kan nggak semuanya bisa masuk kalau call for book chapter. Hanya tulisan-tulisan yang dianggap punya kualitas, punya mutu, nah dia bisa masuk. Nah itu kalau kita lihat gambarnya, ciri book chapter itu selalu ada nama penulisnya di bawah bab, di bawah judul bab. Ya, tidak ada afiliasi, hanya nama penulis saja. Ya, tidak ada keterangan lain. Nah, ada yang menggunakan abstrak, ada juga yang tidak. Ya. Ada yang menggunakan abstrak, ada juga yang tidak. Nah, sub bab pertama biasanya introduction, pendahuluan. Gitu. Jadi bergantung pada jenis penerbitnya juga. Nah, ini karena orang tidak tahu apa itu book chapter, maka terjadilah seperti ini. Jadi call for book chapter, saya tidak sebutkan lembaganya, ya. COVID-19 ditinjau dari perspektif ilmu pengetahuan, itu temanya. Ya. Nah, ini subtemanya, dampak dan manfaat physical distancing, dampak COVID-19 terhadap perekonomian, dampak COVID-19 terhadap UMKM. Tapi, ya, eh, nah ini ada 20 besar kontributor. Ini dibuka untuk anak SMA, SMK, ya. Terbuka untuk siswa SMA dan SMK, luaran book chapter ISBN. Seluruh Indonesia, gratis. Ya, naskah dikirim ke, kelihatan umum press ya. Menurut saya ini nggak benar gitu. Anak SMK nggak bisa nulis book chapter. Book chapter ini memang untuk akademisi, ya, atau yang kepakarannya sudah diakui. Dia berat. Kalau anak SMA, tulis antologi aja, Bunga Rampai, kumpulan artikel. Karena kan anak SMA mana pernah diberikan pelatihan seperti ini. Ya. Oh, nulis bab itu kayak gini, Anda harus masukkan penelitian, pengembangan, dan pemikiran Anda. Enggak, gitu. Jadi mungkin terlalu apa ya, bias antara Bunga Rampai antologi dengan book chapter ini. Jadi dia nggak cocok untuk anak SMA. Bahkan mahasiswa pun nulis book chapter masih kita pertanyakan. Mungkin lebih cocok untuk mahasiswa S2 dan S3. Ya, seperti monografi. Monografi itu berat kan, buku yang juga hasil penelitian dan sangat punya nilai ilmiah monografi itu. Nah, mungkinkah anak S1 nulis monografi dari skripsi? Saya bilang mungkin saja, tapi secara umum kalau kita baca skripsi tidak mendalam, kan gitu ya. Secara khusus bisa, tapi yang lebih bisa itu adalah mahasiswa S2, S3 yang nulis tesis, disertasi, kemudian tesisnya dikonversi jadi monografi itu boleh. Gitu. Nah, sama dengan book chapter ini. Siapa yang layak menulis book chapter? Ya tentu orang yang mumpuni dalam satu bidang ilmu, karena yang diminta itu pandangannya secara keilmuan. Anak SMA kan nggak bisa. Ya dia nulis dampak COVID terhadap UMKM gitu ya. Ya bisa sih melakukan penelitian karena ada KIR itu ya, kelompok ilmiah remaja, hanya mungkin kedalamannya kurang.
Dia tidak dapat menggunakan teori, dia belum dapat menggunakan metode penelitian. Nah, itu yang perlu kita kritisi dari call for book chapter. Itu banyak sekarang call for book chapter. Tapi apakah panitianya mengerti nggak book chapter yang dimaksud itu apa? Bukan artikel, ya, bukan essay, tapi bab buku. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, bagaimana proses buku suntingan ini? Ya, berikut ini adalah proses penerbitan buku. Dia melewati proses akuisisi, ya, secara aktif, penulis tadi sudah saya sebutkan, dihubungi atau cara pasif, call for book chapter. Melewati proses penyuntingan substantif. Jadi di buku suntingan ini tidak ada peer review, Bapak Ibu. Tidak ada mitra bestari, yang ada editor. Editor yang tadi menentukan melakukan kurasi terhadap karya kita. Kemudian baru dia melewati penyuntingan di editor penerbit, ada lagi editor gitu, namanya editor naskah, itu mekanis yang mengecek kebahasaan. Si editor yang buku suntingan tidak mengecek masalah bahasa, masalah gaya selingkung, ketepatan sitasi, itu editor yang ada di penerbit, nanti editor naskah. Nah, ini akuisisinya. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi bisa dua. Ada Bapak Ibu yang dihubungi langsung, ya. Pak Bambang, tolong dong tulis satu bab dari dari sudut pandang ilmu komunikasi tentang hal-hal begini gitu. Saya tentang kesehatan mental gitu. Oh ya, itu dihubungi. Tapi kalau kita mengikuti yang call for book chapter, ya kita akan bersaing tulisannya dengan penulis lain gitu. Dan editor akan menyeleksinya. Ya. Nah, gagasan book chapter ini dari mana? Biasanya dari satu tadi kan sudah saya sampaikan, ya, merespon satu isu gitu. Tema besar menjadi topik. Setiap bab ditulis oleh orang yang berbeda berdasarkan sudut pandang keilmuannya atau sudut pandang pemikirannya. Ada pertanyaan, boleh nggak saya nulis lebih dari satu bab? Ya boleh aja kalau layak, nggak ada larangan, ya. Nah, yang bab pertama saya dengan si Anu, yang bab kedua saya dengan si B, gitu kan? Atau saya jadi penulis kedua, ya nggak masalah, nggak ada ketentuan. Yang dilihat itu adalah kualitas babnya, ya. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan. Nomor satu, tadi sudah juga saya sampaikan, book chapter itu ditulis oleh akademisi, peneliti, atau praktisi dari suatu bidang dengan pembahasan dari sudut pandang keilmuan. Bisa macam-macam keilmuan, bisa yang lain. Ditulis dalam bentuk satu bab yang lengkap dan tuntas terkait permasalahan atau aspek tertentu sesuai dengan tema. Diberi prolog dan epilog oleh editor sebagai pengantar dan tinjauan atas karya para penulis. Nah, naskah bab buku dapat ditulis oleh satu orang atau lebih dari satu orang dengan menunjuk satu penulis utama. Urutan menentukan penulis utama, penulis kedua, penulis ketiga. Anatomi tulisan terdiri atas judul bab, nama penulis diletakkan langsung di bawah judul. Bab terbagi atas sub-sub bab dengan judul deskriptif. Apa itu judul deskriptif, Bapak Ibu? Judul yang bukan judul yang kaku normatif. Contoh judul normatif itu latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembangkang. Nggak begitu. Dia sudah langsung deskriptif. Dan setiap bab, ini ciri khas dari book chapter. Ada daftar rujukan, referensi. Bapak Ibu menggunakan daftar rujukan, ya. Tidak daftar pustaka. Apa bedanya? Udah sering saya sampaikan. Bibliografi daftar pustaka itu apa yang ada di daftar, itu tidak otomatis disitasi, dirujuk di dalam teks. Baik dengan in-text, referen, badan teks, ataupun dengan catatan kaki. Nah, itu daftar pustaka. Jadi boleh saja orang baca buku, tapi tidak disitasi. Nah, yang diminta dari book chapter ini, semua itu disitasi. Yang kita baca, ya kita kaji, itu ada di dalam daftar rujukan. Makanya namanya daftar rujukan, harus dirujuk. Ada juga yang menggunakan daftar acuan atau menggunakan kata referensi. Itu benar. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan istilah daftar pustaka atau bibliografi, itu agak keliru. Ya. Jadi
Di daftar rujukan itu semuanya harus ada di dalam teks. Nanti diperiksa sama editor. Kalau editor menemukan Bapak Ibu citasi tidak ada di daftar rujukan, itu jadi pertanyaan. Yang pasti kemungkinan hilap, ya hilap, terlewat. Nah, tapi itu akan jadi temuan. Makanya lebih mudah pakai aplikasi seperti Mendeley. Citasinya pasti udah terhubung semua. Itu namanya kalau dalam editing korespondensi. Jadi citasi B, citasi C itu sudah terhubung semua di dalam daftar rujukan. Nah, ini ciri khas dari book chapter. Selalu diakhiri dengan daftar rujukan. Bagaimana merujuknya? Maka kita harus mengikuti yang diminta oleh penerbit. Oh, saya pakai APA, maka pakai APA. Kalau APA itu pasti pakai daftar rujukan, nggak pernah pakai daftar pustaka. Kalau Cicego, nah dia bisa dua. Dia bisa bibliografi, daftar pustaka, tapi dia juga bisa pakai referensi. Ya, oke, Bapak Ibu. Nah, apakah kita mau jeda dulu pertanyaan? Silakan. Nanti Baik, saya lanjutkan. Ya. Masya Allah, luar biasa ya dari Pak Bambang pemaparannya. Membuka wawasan saya nih secara pribadi nih. Ternyata selama ini memang saya banyak kelirunya juga Pak Bambang. Iya. Terima kasih banyak Pak. Bapak Ibu kita diskusi dulu sebelum lanjut boleh di raise hand. Ya, Pak Dito Anurogo. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Oke, Koko. monggo Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Dito Anurogo sedang studi S3 di Taipei Medical University Taiwan. Tadi paparan Bapak Bambang Trim sungguh komprehensif dan sangat mencerahkan. Izin bertanya Bapak Bambang Trim, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu yang pertama tentang gambar-gambar yang ada di book chapter itu apakah boleh di-create dari AI ya? Itu apakah itu melanggar apa tadi copyright atau hak cipta Ya. atau tidak? Dan yang kedua tentang ketentuan authorshipness di book chapter itu bagaimana ya Pak Babang? Itu nanti kan tadi sudah dikatakan di book chapter ada boleh ditulis lebih dari satu orang itu ketentuannya authorshipness-nya bagaimana? Dan yang ketiga ini yang paling penting ini dan mengganjal hati saya itu fenomena komersialisasi book chapter di Indonesia menurut Pak Bambang mohon opininya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dito. Silakan Pak Bambang, boleh ditanggapi. Ya, baik. Saya jadi lupa yang pertama tadi apa? Yang pertama mengenai gambar Pak, copyright Oh, tadi. gambar. Kalau dia pakai Itu ya. AI gimana Pak? Ini kan masih masih perdebatan, terutama gambar gitu ya. Jadi eh, saya sih tidak menganjurkan karena kalau di pusat perbukuan juga kami tidak menganjurkan karena itu menjadi pusat perbukuan itu punya punya fungsi membina ilustrator dan desainer. Begitu dia pakai AI, maka ilustrator dan desainer itu dimatikan dalam tanda petik gitu ya. Hmm. Nah, itu. Kemudian kalau di AI ini kan tidak jelas siapa penciptanya. Jadi kita yang memberikan prompt, perintah, apakah kita menjadi pencipta. Walaupun demikian, APA style, saya nggak tahu yang gaya selingkung yang lain ya. APA style itu memberikan contoh citasi ChatGPT. Itu teks kalau ChatGPT ya, bukan gambar. Nah, dia memberikan citasi apa membolehkan orang untuk menggunakan citasi itu. Jadi kembali lagi ke kalau ini Mas Dito kembali lagi ke penerbitnya. Penerbitnya membolehkan atau enggak itu aja. Tapi setahu saya masih karena abu-abu ya, grey gitu ya. Ini dari mana hak ciptanya dilarang. Sementara kita masih bisa memakai yang ada gitu. Artinya menggunakan punya sendiri atau foto orang lain, gambar orang lain, menciptakan gambar orang lain itu masih bisa dilakukan. Nah, itu yang masalah AI. Kemudian satu lagi, yang kedua apa, Mas Koko? Yang kedua, saya juga kurang jelas. Saya tahunya yang ketiga nih Pak. Yang kedua Pak Dito, boleh Pak Dito diulangi? Tadi ketentuan authorshipness dari book chapter Pak Bambang. Maksudnya Oh, berarti sama, kan ya, ya itu sama ya dengan sama gitu. Jadi penulis pertama itu dianggap author, penulis utama. Penulis kedua co-author, penulis author. pendamping. Kadang penulis ketiga menjadi penulis korespondensi kan.
penulis yang Iya. berhubungan dengan penerbit gitu. Sehingga angka kreditnya kalau di apa mengikuti POPAK Dikti ya terbagi nanti. Dari 100 itu terbagi berapa persen ke penulis utama, penulis pendamping, dan penulis pendamping. Nah, kalau ini menyambung ada pertanyaan berapa orang sih nggak ada ketentuan. Ya, karena kayak APA itu dulu saya mungkin agak surprise kalau ada misalnya orang nulis jurnal 20 orang gitu ya. Tapi memang ada terjadi gitu. Dan APA Style 7 itu masih menyebutkan penulis ke-20 kalau nggak salah ya. Ke-21 yang enggak. Kalau ke-21 baru dan kawan-kawan. Jadi kalau 20 orang disebut semua. Artinya book chapter juga bab itu sangat mungkin ditulis oleh banyak orang satu bab itu. Ya karena dia terlibat dalam penelitian. Tapi ya tadi kalau Bapak Ibu ngejarnya angka kredit, masa 20 dibagi tuh, 20 orang gitu. Dan dapatnya jadi kecil gitu. Itu dari sisi authorship-nya. Satu lagi apa tadi Mas Dito Yang ya? terakhir Ada 3. fenomenal komersialisasi Pak terhadap Oh, book chapter. Chapter ya itu semua bisa dikomersialisasikan. Termasuk komersialisasi antologi di penerbitan buku umum ya. Jadi penulisnya bayar gitu. Kalau mau masuk. Tapi bukan persoalan itunya. Yang saya lihat sekarang bagaimana kalau penerbitnya itu bisa mengelola secara profesional ya sah-sah saja. Ya, profesional artinya memang dia menggunakan editor yang betul-betul kredibel dan penerbitannya itu juga menjadi satu kebanggaan, kredibel gitulah, bukunya kredibel gitu. Kalau pandangan saya sih itu apa sah-sah saja karena itu mungkin mengganti biaya cetak dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Bambang, terima Ya. kasih Pak Dito. Kita lanjut ke Pak Tony. Selamat malam Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Bambang, ini saya kira ini materinya bagus sekali ya, memberikan pencerahan buat kita. Tapi saya ingin bertanya Pak, mungkin saya salah. Penulisan buku referensi dan buku book chapter ini letak perbedaannya di mana Pak kira-kira? Karena selama ini saya sering menulis buku referensi gitu ya. Yang konotasinya penulisnya juga minimal ya pendidikan S2, S3 gitu ya. Hampir sama dengan book chapter. Kira-kira apa Pak yang membedakan prinsip dasarnya di mana? Lalu yang kedua Pak, apakah boleh di book chapter ini, di satu chapter itu penulisnya hanya satu orang? Apakah memang wajib lebih dari satu orang? Makasih Pak. Ya, baik Pak Tony. Jadi yang membedakan kalau buku referensi, Pak Tony itu berdiri sendiri, nulis sendiri gitu ya. Kalaupun ada berdua, semua babnya itu Bapak yang nulis. Kalau book chapter, tiap bab itu beda-beda penulisnya, dikumpulkan. Makanya tuh editor di buku suntingan atau editor di ada yang bocor nih. Editor di buku suntingan atau book chapter ini, Pak, dia kerja keras menjahit, Pak. Menjahit bab itu supaya ada benang merahnya. Karena tiap bab itu ditulis oleh orang yang berbeda. Kalau buku referensi utuh itu ditulis oleh Pak Tony sendiri. Semua babnya, tidak ada editor di situ. Ada editor adalah editor yang khusus melihat kepada materi. Tapi kalau di penerbit-penerbit ilmiah, Pak Tony, ini kan jarang ya. Itu ada peer review untuk buku. Ya kayak Brin itu dia pakai peer review, pakai Mitra Bestari. Dan blind review, Pak Tony nggak tahu siapa yang mereview itu. Nah itu bedanya tadi buku referensi dengan book chapter. Nah, book chapter itu kumpulan bab yang ditulis oleh orang yang berbeda-beda. Buku referensi semuanya kita yang nulis. Makanya 40 itu Pak, nilai buku referensi itu angka kreditnya. Ya, itu dari sisi perbedaan book chapter dengan buku referensi. Nah, book chapter ini apakah boleh ditulis oleh satu orang? Boleh, Pak. Nggak harus 2 orang. Ya, tadi kan kalau berkolaborasi supaya cepat gitu kan, Pak. Supaya
bisa ini, boleh. Kalau saya tadi ditanya, Pak Bambang, kalau banyak angka kreditnya dibagi, makanya maksimal 3 orang kalau saya berkolaborasi itu 3 orang. Jadi, lebih bisa. Tapi kalau Pak Tony sendiri bisa. Saya cenderung sendiri sering, Pak, gitu. Kalau misalnya orang lain berkolaborasi, saya sendiri. Tapi ada juga yang saya juga berkolaborasi gitu ya, karena mungkin ya perlu juga untuk bersama-sama gitu. Begitu Pak Tony. Baik, terima kasih Pak Bambang. Pak Tony mohon izin apakah sudah terjawab Bapak? Unmute nggak bisa. Ya sudah. Terima Sudah kasih ya? Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tony. Baik, kita lanjut ke Pak Andre. Selamat malam Pak Andre. Selamat malam Mas Ya, Koko. malam. Baik, Mas Koko izin ya, saya nanya ke Pak Bambang. Tadi saya sudah menyimak Pak ya masalah ini buku penelitian tuh, di apa bisa hasil penelitian. Contoh di hasil penelitian itu kan Pak, misalkan ada di pendahuluan, kemudian ini tinjauan pustaka, kemudian apa namanya kerangka konsep, kemudian metode penelitian, nah kemudian sampai ke evaluasi. Nah, sedangkan ya apakah dengan kita melakukan apa namanya itu buku apa hasil penelitian itu kita harus rubah ataukah harus ada beberapa yang kita ambil. Contoh misalkan di latar belakang itu kan ada tujuan umum, tujuan khusus. Nah, kemudian di kerangka konsep sampai ke evaluasi. Apakah kita harus maksudnya itu harus ada kata-kata yang harus tidak dipakai, misalkan cuman ada item-itemnya saja. Nah, di situ saya masih agak bingung ya Pak ya, makanya saya bertanya. Mungkin Mas Koko, saya sudah cukup bertanya. Makasih Mas Koko, Pak Bambang. Terima kasih Mohon Pak Andre. pencerahannya. Siap. Silakan Pak Bambang. Ya, yang Mas Andre maksud itu konversi sebenarnya, mengkonversi karya tulis ilmiah yang sudah jadi. Itu tidak berlaku di book chapter. Karena book chapter itu temanya itu mendadak kita dapat. Misalnya hari ini saya baca call book chapter. Temanya adalah tadi misalnya ya perubahan iklim gitu ya. Atau temanya tentang lingkungan. Ya saya belum melakukan penelitian tentang itu. Nah, hanya dengan dikasih waktu misalnya 3 bulan nih deadline-nya. Bisa nggak saya melakukan penelitian? Oh bisa. Gitu ya. Nah tadi, sekurang-kurangnya penelitian saya studi literatur atau saya observasi. Nah, kalau penelitian yang ke lapangan akan memakan waktu. Nah, karakteristik book chapter itu bukan penelitian yang sudah jadi. Penelitian baru, karena temanya kan baru dikasih sama kita, kalau book chapter. Ya. Kalau saya diundang sama penerbit, Pak Bambang bisa nggak nulis tentang ini? Oh ya, oke, bisa. Itu saya udah menghitung, oh saya bisa melakukan. Ini ngambil dari sini. Nah, yang dimaksud Pak Andre tadi itu adalah kayak mengubah tesis, disertasi jadi buku. Itu bukan book chapter. Yang tadi saya bilang pilihannya 2. Kalau konversi skripsi, tesis, disertasi itu pilihannya 2. Satu jadi monografi, satu jadi buku referensi. Buku rujukan itu ya, buku referensi. Tapi kalau kita ASN, kita mengajukan hasil konversi dari tesis disertasi menjadi buku, itu nggak akan dinilai sama Dikti, nggak boleh. Karena nanti dapat dua poin, 1 poin pendidikan, 1 poin penelitian. Jadi itu. Jadi, nah pertanyaan Pak Andre kan, bagaimana kalau itu dibukukan? Misalnya saya membukukan artikel ilmiah. Artikel ilmiah di jurnal udah terbit nih. Tapi kan kita baca artikel ilmiah itu terbatas ya. Kadang-kadang nggak sampai 20 halaman. Orang baca artikel ilmiah itu ringkas. Bagaimana kalau dibukukan? Boleh nggak? Boleh di dalamnya. Diperluas, diperlebar. Artikel ilmiah itu jadi disitasi, disebutkan, Mak, supaya kita tidak jadi self plagiarism ya. Oke, itu pertama. Atau yang lebih konkret gini lah, pertanyaan Mas Andre, tesis Pak Bambang, saya mau bukukan. Oke, bukukan. Apakah yang tadi latar belakang masalah, rumusan masalah hilang? Nggak hilang, tapi diubah judulnya. Nggak lagi latar belakang. Tinjauan pustaka hilang? Nggak hilang, tapi diambil yang betul-betul teori ya atau kerangka berpikir yang memang menjadi pisau analisis kita. Metode penelitian kemungkinan hilang. Karena orang yang baca buku, itu kadang-kadang nggak mau tahu kita pakai metode penelitian apa.
Ya, mungkin kita sebutkan lah metode penelitiannya pendekatan penelitiannya kualitatif, misalnya metodenya dengan studi kasus gitu ya. Cukup itu saja, tapi mereka tidak mau tahu tentang hal-hal detail. Ya, jadi hasil dan pembahasan muncul nggak muncul, bisa jadi satu bab, bisa jadi dua bab. Jadi ada konversi. Nah, ini teknik konversi harus satu bab kuliah lagi nih mengonversinya. Tapi yang tadi pertanyaan Mas Andi, itu dipakai semua nggak? Hampir rata-rata tidak semua dipakai. Ada yang kita tinggalkan. Karena kalau kita bikin tesis, yang baca itu siapa? Dosen pembimbing dengan dosen penguji. Udah cukup, dua itu aja, tiga itu aja. Ya, 2 atau 3 orang ya. Tapi begitu kita bikin buku, yang baca bisa ribuan orang. Maka kita tidak boleh mengubah skripsi, tesis, disertasi jadi buku itu plek ketiplek gitu ya. Nggak bisa. Orang nggak bisa menikmati. Ada gitu yang bisa menikmati baca disertasi, nggak ada. Jadi harus diubah semuanya. Ya, pengajiannya diubah, judulnya diubah, isinya kemungkinan kita ambil. Kita gitu, kira-kira. Mas Anggi. Baik, terima kasih Pak Bambang. Cukup Bapak Ibu, kita lanjut ke materi berikutnya. Atau masih ada pertanyaan? Sedikit lagi Mas Koko, boleh? Boleh. Saya Mas Ini Koko. Bu Sayuti terlebih dahulu ya. Silakan Bu Sayuti. Oke, terima kasih Mas Koko. Oke. Selamat malam Pak Bambang. Malam, Bu. Mohon arahan berkaitan dengan book chapter ini. Ketika kita membuat book chapter itu lebih bagus mana antara buku monograf dan buku book chapter itu? Itu mungkin yang saya tanyakan karena biasanya Ya. kalau kita membuat penelitian dijadikan monograf misalkan terus atau kita lebih baik ikut membuat buku book chapter itu, Bapak. Terima Ya. kasih, mohon arahan. Selamat malam. Ya. Ya, Bu Sayuti tidak ada yang lebih baik, dua-duanya baik. Tapi karakter keduanya beda. Kalau book chapter kan itu kita nulis bareng-bareng tuh. Yang nulis bab 1 orang lain, yang nulis bab 2 kita, yang nulis bab 3 orang lain. Bareng-bareng dikumpulkan. Nah, sehingga book chapter itu salah satu yang menunjukkan kepakaran kita dalam satu sudut pandang keilmuan. Tapi kita membahasnya sedikit, hanya satu bab. Mungkin hanya 20 halaman tadi saya bilangnya, 18 halaman, 20 halaman. Kalau monografi, Ibu utuh, penelitian utuh, ya, yang lebih komprehensif, ya, sehingga itu juga bisa didiseminasikan publikasi. Bedanya gitu aja lah, Bu. Kalau book chapter itu ringkas, tapi kalau monografi itu menjadi panjang dia. Ya, kalau Brain itu minta monografi itu minimal 90 halaman. 90 halaman loh. Berarti harus 100 halaman kita monografi itu, hasil penelitian itu. Dan dia memang di bawah buku referensi untuk angka kreditnya. Monografi itu 20, buku referensi 40. Kok bisa beda gitu ya? Ya beda. Monografi itu dia membahas topik yang sangat ceruk. Topik ceruk. Kemarin di Unair saya sebutkan, ini kalau ada dokter bedah menulis tentang bedah telinga itu udah ceruk. Tapi kalau ditulis lagi bedah telinga kiri, udah ceruk kan gitu. Bedah telinga kiri bagian, nah itu udah ceruk. Nah itu monografi itu sampai begitu. Monografi hanya bisa dibaca oleh sesama kita, Bapak Ibu. Bisa nggak dibaca oleh anak mahasiswa S1? Kemungkinan dia akan kepayahan. Yang bisa baca monografi itu S2, S3. Pemikirannya sama, menggunakan istilah teknis keilmuan yang sama, dan tidak bisa umum. Nah, yang bisa umum itu apa? Buku referensi. Maka buku referensi itu, kenapa nilainya 40? Pembacanya lebih luas. Ya, kemudian dia bisa menggunakan sudut pandang keilmuan lebih dari satu. Saya membahas Hock ini ya Bapak Ibu. Saya membahas Hock dari sudut pandang ilmu linguistik. Tapi saya pakai juga ilmu komunikasi. Kemudian saya pakai ilmu sastra yang namanya semiotika. Boleh di buku referensi. Nah, itu dia menjadi lebih berkembang pemikiran masuk. Itu kenapa buku referensi itu dianggap lebih berbobot, nilainya 40. Tambah lagi kadang-kadang ada penerbit yang mewajibkan itu buku referensi itu di atas atau
kampus di atas 200 halaman. Kalau monografi di atas 90 halaman. Gitulah bedanya itu kira-kira. Kalau buku ajar beda lagi. Kalau buku ajar untuk bahan ajar, basisnya kurikulum, RPS. Monografi tidak ditulis berbasis RPS, buku referensi tidak ditulis berbasis RPS. Yang hanya berbasis RPS hanya buku ajar. Siap. Nilainya sama dengan monografi, 20 juga. Ya. Baik. Itu Mas Koko. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bu Sayuti atas pertanyaannya. Ya, Baik, terima kita lanjut kasih dulu ya. Mas Koko, Pak Bambang. Ini sebenarnya masih ada 2 yang angkat tangan nih, Pak. Iya. Gimana Pak? Lanjut. Boleh. Diskusi lagi ya. Oke. 2 ini ya, Baik. Pak Wahyu dengan Pak Evan. Ya, silakan Pak Wahyu. Pak Ervan ya. Oke, baik Mas Koko. Ini terkait buku referensi kepada Pak Bambang. Tadi saya masih agak kurang paham ya. Jadi saya pernah mendengar terkait penulisan buku referensi bahwa penulisan buku referensi itu harus memuat di daftar pustaka atau di referensi di daftar pustakanya itu terkait penelitian kita di dalamnya untuk disitasi. Apakah dalam pembuatan buku referensi ini tidak boleh mensitasi dari tulisan orang lain yang sudah terbit di jurnal, atau bisa Pak dijadikan bahan referensi kita? Karena saya pernah dengar bahwa kalau buat buku referensi itu pembahasan di dalamnya per bab itu harus semua tulisan kita yang sudah diterbitkan ataupun yang belum diterbitkan. Terima kasih. Ya, nggak ada sih ketentuan seperti itu. Itu hanya mau mengatakan kita punya nggak penelitian terdahulu yang sudah dipublikasikan. Nah, pertanyaannya boleh nggak kita mensitasi diri sendiri? Boleh, Mas Wahyu, Pak Wahyu, boleh, tapi dibatasi, malah dibatasi. Mengapa? Akan tidak etis kalau isi buku itu semua kutipannya diri kita sendiri. Kan gitu kan? Masa kita nggak menggunakan kutipan orang lain gitu yang lebih pakar dari kita, kan di atas langit ada langit gitu. Itu nggak mungkin. Makanya sitasi itu kan sumber itu ada primer, ada sekunder, ada tersier. Sumber primer itu adalah salah satunya ya, atau saya sebut salah 2, salah 3. Itu pertama artikel jurnal ilmiah. Itu sumber primer. Dari tangan pertama disebut. Yang kedua karya kesarjanaan, itu sumber primer. Skripsi, tesis, disertasi itu karya yang tidak dipublikasikan, tapi dia sumber primer. Yang ketiga sumber primer monografi. Yang keempat sumber primer wawancara. Yang kelima jajak pendapat. Yang keenam regulasi, undang-undang, permen, PP, itu sumber primer. Nah, pasti kita pakai kan semuanya sumber primer itu. Nah, kalau diri kita yang kita sitasi, BRIN, saya selalu mengutip BRIN karena BRIN ini agak jelas gitu ya. Dia membatasi orang mengutip dirinya itu 30%, nggak boleh lebih. Jadi kalau Pak Wahyu menggunakan 10 kutipan, itu 3 punya kita boleh, 7 harus punya orang lain. Maka tadi yang mengatakan buku referensi itu harus merujuk diri sendiri itu tidak berdasar. Kalau ada orangnya saya kejar. Dari mana itu sumbernya gitu ya. Tidak berdasar. Karena tidak mungkin kita menulis tanpa mengutip orang lain. Nggak mungkin. Ngutip diri sendiri. Ya, impossible lah gitu ya. Pasti kita. Nah, cuma jumlahnya berapa yang kita kutip? Itu kan ada yang nanya. Pak Bambang berapa sih sumbernya? Kalau saya secukupnya. Jangan sampai kita sampai 100, tapi ternyata yang kita baca cuma 30 gitu. Sisanya nggak kita baca. Kita kutipan dalam kutipan dalam kutipan, kan kutip dari orang lain. Nah itu, jadi meluruskan saja, kalau mengutip diri sendiri sebaiknya bagus. Bagus itu Mas. Jadi ada karya terdahulu kita. Beda kalau orang yang nulis buku, dia nggak ngutip dirinya. Berarti dia nggak pernah nulis tentang itu. Itu jadi pertanyaan. Itu mudah-mudahan menjawab. Masya Allah, Pak terima Ervan. kasih banyak Pak Bambang. Iya, sama-sama. Pak Ervan silakan, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Makasih banyak Mas Koko. Ya. Izin bertanya, untuk penulisan book chapter ini, kita pernah membaca bahwa di aturan dikti itu nilai poinnya itu 20 ya. 2,5 per bab, itu Pak Ervan. bagian kreditnya ya. 20 atau
Kalau untuk book chapter. Jadi nilai kredit, Enggak, angka nilai kreditnya iya poinnya itu, 20 per bab itu, Pak. ya. Heeh. Oh, 20 per bab, bukan 20 Ya. per satu buku, Prof. 20 per satu buku setahu saya nanti mengajukan babnya. Tapi nanti saya cek lagi. Saya kurang ini ya, kurang informasi yang nilai book chapter itu apakah satu buku. Kalau satu buku berarti memang nanti dibagi gitu. Dibagi yang paling besar itu Pak Ervan editornya yang dapat. Oh, editornya, bukan Ya, penulis angka kredit. pertama, Prof. Bukan. Editor tuh makanya dia punya peran penting di Oh, di gitu. dalam Bunga Rampai itu. Ya. Oh, iya, iya. Jadi mungkin distribusi ya sistemnya, distribusi sama kalau kita nulis monografi misalnya 3 orang ya didistribusikan 3 orang. Oh, begitu. Jadi Ya, untuk hanya 3 penulis di monografi kita nilainya sama ya, Prof. 100 Pak, nilainya kan 20 angka kredit itu. Ini contoh aja ya. Iya, Nah, kalau kita penulis 60. utama, kita dapat 60. Penulis kedua dapat Oh, 40. 60 Penulis kedua 40 dapat gitu ya. ya 60-40 gitu. Jadi dibagi 2. Nah, kalau book chapter saya Oh, belum paham betul pembagiannya. Misalnya begini bisa. Pak Ervan. Pak Ervan Iya, bab Prof. 1 nih, nulis bab 1. Itu Iya, bab Prof. 1, bab 2, bab 3 apa dibagi sama atau beda gitu bobotnya? Kan gitu Iya, ya? benar, Prof. Nah, itu. Iya. Karena kita di bab 1 kadang kita juga memberikan kata pengantar gitu, Prof. Ya, ya, Ada ya. beberapa Bab 1 itu pendahuluan. biasanya editornya, Pak Ervan. Oh, Ya, begitu. editornya, bab 1 itu dikasih untuk editornya, prolog namanya. Tapi dia dihitungnya sebagai bab. Makanya Oh, editor begitu. tuh dapat besar karena dia nulis 2 bab, prolog Dua sama bab. epilog. Iya. Jadi Pengalaman saya, pembuka Prof. sama penutup dia yang nulis itu. Iya, izin Prof. Saya Ah, dapat 1 kali untuk dapat penulis pertama tuh di Iya, buku chapter yang pernah dibuat, ya. eh, tanpa dibebani untuk jadi editor, Prof. Hmm, Dan, jadi alhamdulillahnya gitu. ya. Ya itu. Apa Eh, memang betul ada ketentuan bahwa penulis pertama itu menjadi seorang editor atau memang ada ketentuan lain itu, Prof. Terus Prof enggak. Ya. ingin mengklarifikasi Pak Ervan sinyalnya terputus, Pak. untuk jumlah Pak Ervan enggak kedengaran dikti suaranya. Ya. itu minimal halaman 40 halaman, benar, Prof? Minimal Untuk halamannya. monograf, Prof. Ini sebenarnya Pak Bambang pertanyaan lebih ke arah popak ya, Pak? Kalau popak itu nyebutnya 60 halaman, Pak. 60 halaman ya. Ya, popak itu 60 halaman UNESCO katanya. Padahal saya kritik sama Dikti. UNESCO itu bukan 60, 49 halaman. Jadi udah keliru-keliru, Pak Ervan. Maka harus diinsafkan itu semua. Karena dari Perpusnas juga sekarang minimal 60 halaman ya Pak Bambang ya, untuk bisa Iya, pakai popak itu. terbit. Oh gitu, Prof. Ya, popak 60, Pak, bukan 40. Tapi 40, kalau mau 40. kalau pakai batasan UNESCO yang disebut buku itu 49 halaman. Iya. 49 Bukan halaman. 40. Ya. Untuk jumlah penulis di monograf, Prof, izin Prof, berapa maksimal, Prof? Nggak ada batasan, Pak. Kalau Nggak ada saran batasan. saya Pak Ervan nulis monograf itu siap, cukup Prof. berdua, cukup bertiga. Iya, benar-benar, Prof. Iya. Saya juga pikirnya Iya. gitu. Mengingat Oh, poinnya iya. yang agak Ya, lumayan. gitu. Mengirit. Terima kasih, Baik. Prof, atas. Ya, sama-sama Terima kasih, Pak Pak Ervan. Ervan. Ini Baik. saya belum profesor nih. Baik, kita lanjut. Pak Bambang masih ada Baik. materi yang mau dipaparkan? Ya, siap. Ya. Bentar ya. Baik, saya lanjut, Pak Ibu. Nah, ini tadi menyambung pertanyaan Pak Ervan juga. Bagaimana seorang editor itu perannya besar di dalam chapter. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan, boleh tuh. Wah, saya jadi editor. Tapi biasanya editor ini ditunjuk ya, nggak bisa minta. Kita ditunjuk oleh apa? Oleh penerbit untuk menjadi editor book chapter. Sebentar nih, Pak. Saya
Oke, ini peran editor bukan bunga rampai nih, buku suntingan. Itu saya juga belum belum. Peran editornya buku suntingan ya Bapak Ibu untuk book chapter, dia melakukan kurasi naskah bab buku yang masuk berdasarkan instrumen penilaian bab buku. Jadi nanti dikasih instrumen tuh penilaian ini mana yang layak dan sebagainya. Kemudian yang tadi, dia menulis prolog. Prolog itu ditempatkan jadi bab 1. Kadang-kadang dinamai prolog, kadang-kadang nggak ada prolog, nggak ada nama prolognya, bab 1 langsung. Mengantarkan keseluruhan bab buku berupa tinjauan. Jadi dia bahas satu-satu tuh. Bab ini, bab ini, apa kelebihan bab ini, ya. Dan akhirnya dia menulis epilog, menyimpulkan semua keseluruhan isi bab. Nah, itu beratnya tugas editor dari buku suntingan ini. Kemudian dia menyunting bab buku secara substantif, ya, memperhatikan kebaruan, kebenaran teoretis, kemudahan untuk dipahami dan orisinalitas, bebas dari plagiarisme. Nah, di samping jadi editor buku suntingan ini tidak sama dengan editor naskah ya Bapak Ibu. Di penerbit ada lagi editor naskah. Ya. Nah, susunan book chapter. Mari kita lihat buku suntingan pada dasarnya disusun dengan pola klaster, kelompok. Ya, editor berperan mengelompokkan tulisan dan menyusunnya dengan urutan tertentu. Pengurutan bab biasanya menggunakan konteks berikut ini. Yang paling penting yang mana nih babnya? Ya, mungkin Bapak Ibu nyebut editor pasti subjektif. Ya, pasti ada subjektivitas gitu ya. Tapi mereka juga akan menggunakan objektivitas, ini dianggap paling bagus di antara semua bab. Karena kan bab itu ditulis oleh orang yang berbeda. Kemungkinan setara ada, tapi kemungkinan tidak setara juga ada. Jadi ada yang mengurutannya bab 1 itu yang paling penting. Boleh. Ada juga yang urutan kedua, mengangkat isu paling menarik. Nah, jadi dilihat kemenarikannya. Oh, si Pak ini, Ibu ini nulisnya bagus nih, menarik. Isu yang dia angkat itu menarik, sudut pandangnya. Ditaruhlah di pertama. Ada juga ya urutan normatif, saya sebut umum khusus, yang umum dulu, baru ke yang mendetail. Nah, ada juga urutan keempat. Nah, ini memang subjektivitas tinggi nih, latar belakangnya. Kurang G. Wah, penulis ini Profesor Anu, gitu ya. Ini kalau nggak ditaruh di bab pertama nanti marah dia katanya gitu ya. Itu subjektivitas gitu ya. Ditaruh berdasarkan urutan orangnya, rekam jejak penulisnya gitu. Ya, atau kedudukan penulisnya. Ya, Bapak Ibu bisa menerka-nerka lah gitu. Kalau kita jadi editor, tentu kita bisa ngambil urutan 1 dan 2 ini. Ya, mana yang paling penting atau mana yang paling menarik menjadi bab 1, bab 2, bab 3. Ya. Sebenarnya tidak ada angka kredit bab yang terakhir makin kecil, enggak gitu. Karena dianggap semua bobot bab sama. Ya, dianggap semuanya sama. Makanya itu perlu editor yang dia memang bisa mempertanggungjawabkan bahwa bab-bab ini memang disusun oleh orang-orang yang berkompeten, orang yang kompeten di bidangnya atau memang memiliki mutu untuk bisa disatukan di dalam book chapter. Nah, itu saya memberikan QR code, kode QR. Bapak Ibu bisa lihat template-nya book chapter dari Brin dalam bentuk Word, bisa di-scan ya. Nah, anatominya bagaimana nih anatomi buku suntingan ini ya? Bagian-bagian buku suntingan ini pada dasarnya sama saja. Ada halaman, kalau di bagian awal ada halaman judul Bapak Ibu, judul keseluruhan ya. Kemudian halaman keterangan penerbitan, kata pengantar. Nah, kata pengantar ini dibuat oleh orang lain ya, bukan penulis ya. Maka biasanya diantarkan oleh penerbit atau oleh pakar. Nah, prakata, karena editornya ikut nulis di bab 1, bab 2, maka editornya yang nulis prakata. Mewakili para penulis. Karena prakata itu preface ditulis oleh penulis sendiri kan. Kan ini suka salah kita. Kata pengantar ditulis oleh orang lain. Ya, kalau pertanyaan saya gampang, forward itu. Yang mengantarkan Bapak Ibu ke suatu tempat itu diri sendiri atau orang lain? Orang lain. Berarti kata pengantar ditulis oleh orang lain. Yang bukan kita. Kalau kita yang menulis, maka kita nyebutnya preface, prakata. Ada daftar isi, ada daftar gambar, kemungkinan di tiap bab ada gambar, ada tabel juga. Jadi akan dinomori. Nah,
Untuk bagian isinya itu memang hanya terdiri dari bab, judul bab, Bapak Ibu, isi, referensi terakhir. Nggak ada ucapan terima kasih di situ. Nggak ada yang lain-lain. Isinya, referensi terakhir adalah daftar rujukan. Begitu terus. Ya. Nah, bab 1 itu dibuat oleh editor, juga ada isi, ada referensi, bab penutup, epilog, isi, referensi. Maka tugas editor itu berat. Dia angka kreditnya dapat paling banyak gitu ya, untuk book chapter. Bagian akhir mungkin ada yang dilampirkan, ini opsional. Ada daftar singkatan dan akronim, karena mungkin di satu bidang keilmuan banyak sekali bertebaran singkatan dan akronim. Boleh di list, diselaraikan, kemudian ada glosarium, daftar istilah, ada indeks, biografi. Jadi tidak ada referensi lagi, referensinya ada di tiap bab. Tidak perlu diulang lagi di bagian akhir. Nah, di bagian akhir ini nanti biografi singkat para penulis bab ini disebutkan semua. Kontributor kan nyebutnya kita. Maka kalau penulis buku suntingan, book chapter, dia memang agak kurang bisa mengaku bahwa dirinya penulis buku. Bapak nulis buku apa? Saya nulis buku book chapter. Kan. Itu bukan nulis buku, nulis bab. Jadi biasanya dipanggilnya kontributor, bukan penulis. Tapi kalau Bapak Ibu nulis buku referensi yang utuh, tadi pertanyaan Pak, siapa tadi? Bedanya buku buku referensi, monografi, buku ajar utuh. Kita bisa nyebut diri kita penulis buku. Gitu ya. Kalau kita nulis buku bunga rampai, book chapter baru kontributor. Menyumbang satu bab. Nah, kalau pertanyaan tadi, mana yang lebih baik? Baik semuanya, Bapak Ibu. Saya, kalau bisa nulis semuanya. Kadang nulis monografi, nulis buku referensi, nulis buku ajar, dan nulis juga book chapter. Bergantung kepentingannya. Ya, gitu. Nah, ini yang tadi ditanyakan. Ini kan judul-judul normatif nih yang sebelah kiri ya, Bapak Ibu. Di judul normatif tuh latar belakang, rumusan masalah. Kalau di book chapter nggak pakai judul begitu. Bapak Ibu boleh pakai pendahuluan introduksi. Ya, polemik sastra masuk kurikulum, menimbang baca. Jadi udah kayak artikel di Kompas. Ya kan artikel Kompas kan ringkas ya. Kalau ini dia bisa sampai E, kemudian diakhiri dengan referensi atau daftar rujukan. Beda sama artikel ilmiah di jurnal. Itu makanya kalau misalnya artikel ilmiah di jurnal Sami Mawon gitu ya, ya sama dengan book chapter ya nggak ada gunanya disebut book chapter, sama aja gitu. Maka pembedanya apa? Ya dia jadi bab buku, maka dia dibuat lebih populer. Ini namanya judul deskriptif, judul yang langsung menggambarkan. Tidak ada saya memakai kajian literatur. Tapi ada nggak ada kajian literatur nggak di dalamnya? Ya ada pasti, ya. Karena sebagai pisau analisis kita untuk menjelaskan satu teori, boleh juga kita menentang satu teori, boleh juga kita mendukung satu teori, boleh juga kita membandingkan antara dua teori yang tampak berseberangan. Nah, itu dia. Jadi kelihatan di sini Bapak Ibu, ya. Nah, terakhir nih, tip lolos akuisisi book chapter. Bapak Ibu jangan pernah keluar dari tema besar. Itu yang pertama ya. Topik isunya terkait dengan tema besar. Diminta temanya ini, nah, maka memang tema itu ada yang terlalu umum, itu agak sulit gitu. Kalau call for chapternya temanya agak spesifik, itu lebih mudah. Baru kita ngukur diri, kita mampu nggak nulis ya? Kita menguasai bidang itu nggak? Atau kita menguasai bidang itu dengan sudut pandang keilmuan kita, boleh nggak? Kemudian pilihan topik, itu Bapak Ibu memperhatikan kesenjangan dari, kalau ada nih, kalau nggak ada yang agak sulit. Yang tadi, Bapak Ibu dipanggil nulis book chapter, itu melakukan penelitian dadakan sebenarnya. Jarang yang penelitiannya udah ada, jarang. Ada pun ya berarti penelitian terdahulu kita anggap. Ya, itu kita gunakan sebagai sitasi nanti. Maka kita mensitasi diri kita tadi. Nah, tapi di sini kita harus memperhatikan, oh ada kesenjangan nih penelitian sebelumnya. Ya misalnya Bapak Ibu mau meneliti tentang digital parenting, pengasuhan digital.
Kemarin ada anak yang depresi karena HP-nya dijual oleh ibunya. Dia dari keluarga kurang mampu ya. HP itu hasil tabungan, kemudian dijual. Awalnya tidak apa-apa, tapi lama-lama anak itu menjadi depresi. Nah, berarti di sini bisa dikaitkan dengan teori digital parenting. Ya. Nah, itu kayak seperti itu Bapak Ibu. Oh, lihat celah mana yang belum dimasukin orang. Oh, saya mau ngambil dari sudut pandang psikologi. Saya mau ngambil dari sudut pandang kesenjangan digital, digital divide. Banyak Bapak Ibu celah-celah yang bisa dimasuki misalnya. Nah, Bapak Ibu dapat memilih celah yang belum diulas oleh orang lain. Itu jadi novelty-nya tinggi, kebaruan. Kemudian gunakan sumber rujukan terkini dari basis sumber primer. Jadi tadi pakai jurnal ilmiah yang terbaru kalau dapat gitu ya. Ditambah dengan sumber sekunder. Sumber sekunder itu apa? Buku kebanyakan Bapak Ibu. Jadi bukan monografi ya. Buku referensi itu termasuk sumber sekunder. Kenapa disebut sumber sekunder? Karena dia akumulasi pemikiran banyak orang. Jadi buku-buku misalnya kita ngambil buku tentang Thomas L. Friedman gitu. Thank you for being late. Ya, itu termasuk sekunder. Artikel di National Geographic itu termasuk sekunder. Artikel di Kompas termasuk sekunder. Nah, kemudian tersiernya apa? Kalau Bapak Ibu gunakan kamus, ensiklopedia, gunakan farmako, gunakan thesaurus, itu sumber tersier. Kemudian gunakan bahasa Indonesia yang populer, ya, mudah dipahami, ya, tidak terlalu kaku, tidak terlalu teknis, ya, keilmuan. Karena book chapter ini akan dibaca oleh lebih banyak pembaca sasaran yang lebih luas. Dan terakhir, gunakan gaya selingkung dalam hal citasi yang diminta penerbit. Kita jangan bikin yang lain. Kalau Bapak Ibu bagus, mungkin hanya diperingatkan oleh penerbit kayak saya. Kemarin ngirim pakai APA. Saya penerbitnya pakai American Sociological Association itu. ASA ya. Jadi mohon diganti menjadi ASA. Tinggal ganti aja. Saya pakai Mendeley, ya udah tinggal ASA. Oh, bedanya nggak beda-beda amat gitu. Bedanya hanya mungkin di tanda baca, di penyebutan halaman dan sebagainya. Ya, terakhir nih Bapak Ibu, ini contoh saja bisa di-scan. Ya, kalau Bapak Ibu di penerbit Green kan dia open access. Bapak Ibu bisa download sepuasnya. Di situ saya jadikan satunya teknologi dan kearifan lokal untuk adaptasi perubahan iklim. Ini tema yang diangkat. Penulisnya banyak. Babnya itu ditulis oleh beberapa orang. Nah, editornya 3. Jadi ada editor yang 2 orang, ada editornya 3 orang. Jadi nanti editornya 3-3-nya itu nulis bab prolog itu. Namanya muncul 3-3. Prolog bab 1, kemudian bab 2, bab terakhir, epilog, dia juga muncul lagi. Jadi 2 kali dia nulis di dalam buku sunting. Nah, apabila Bapak Ibu berbeda pandangan, ada Bapak Ibu menemukan pandangan yang berbeda terkait dengan buku suntingan ini atau book chapter, ya itu sah-sah saja gitu ya. Nah, kalau saya basisnya ilmu penerbitan, kami mengkaji sebenarnya yang apa ya, postur book chapter sebenarnya itu seperti apa. Nah, sama dengan monografi, itu kan banyak sekali kekacauan. Monografi biasanya ditulis oleh 1 orang. Nah, itu saya kejar itu pernyataan itu, ternyata saya dapatkan di Kamus Penerbitan Percetakannya Jacob. Dan Jacob tidak menjelaskan kenapa biasanya. Jadi kalau nulisnya 2 orang berarti luar biasa. Sehingga saya sampai pada simpulan bahwa monografi boleh ditulis oleh lebih dari 1 orang. Kalau biasanya 1 orang. Karena kata mono di situ bukan 1 orang. Mono di situ 1 topik. Graf itu kan tulisan. Tulisannya 1 topik berdiri sendiri. Kalau runut sejarah lagi Bapak Ibu, monografi itu asal muasal sebutan buku sebelum ada book kan gitu ya. Jadi dulu kan setelah zaman Renaissance banyak sekali terbitan publikasi setelah temuan mesin cetak oleh Gutenberg. 1445 Renaissance kan abad ke-16. Selanjutnya, nah di situ orang kalau kita mau nyebut 1 topik penerbitan, karena sebelumnya banyak yang terbit itu majalah koran Bapak Ibu. Ini 1 topik berdiri sendiri itu namanya apa? Oh, kita nyebutnya monograf.
Maka di ilmu perpustakaan, orang perpustakaan itu nyebut buku itu monografi. Bahasa Indonesianya monografi. Jadi semua buku monografi. Tapi di kita di buku ilmiah jadi lain. Maka akhirnya saya kaji, saya nulis untuk BRIN dan baru saja terbit buku saya Pelik-pelik Monografi. Saya terbitkan sendiri juga. Itu memperjelas yang kita sebut monografi yang ada di dikti itu monografi riset namanya. Di biologi ada namanya monografi biologi. Itu khusus untuk takson. Jadi taksonomi tumbuhan atau hewan. Kemudian ada lagi di seniman itu ada monografi aktris. Monografi artis, mohon maaf, monografi artis monograf. Itu monografi seniman. Isinya biografi seniman dengan karya-karyanya dia. Jadi beda-beda Bapak Ibu. Maka yang kita kenal itu monografi riset, walaupun kita nggak nyebutnya ada riset, monografi aja. Nah, itu banyak perbedaan pandangan. Nah, tadi kalau ada yang berbeda, mungkin yang selama ini mengetahui, oh seperti ini, ya saya berdasarkan kajian saya, ilmu penerbitan, inilah ya, yang book chapter sebenarnya gitu. Yang book chapter sebenarnya. Jadi ada keterlibatan editor yang turut menulis bab 1 dan bab terakhir. Kemudian ada bab yang ditulis oleh orang lain yang dikumpulkan memiliki benang merah. Walaupun dia berdiri sendiri, tiap bab. Jadi berdiri sendiri itu begini Bapak Ibu. Kalau lihat yang berdiri sendiri ya. Bapak Ibu bisa baca buku book chapter atau buku suntingan dari bab terakhir boleh. Dari tengah-tengahnya boleh. Nggak harus dari bab 1. Karena dia bukan urutan ini sistematis. Dia urutan keterkaitan. Itu aja yang tadi. Bedanya apa Pak Bambang? Buku referensi harus dibaca dari awal. Monografi harus dibaca dari awal. Tapi kalau buku suntingan, Bapak Ibu bisa baca dari bab 7 dulu, bab 4 dulu, mana yang kita suka gitu kan. Nah, itu pilihan dari buku suntingan. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Koko. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Terang benderang malam hari ini Pak Bambang. Terima kasih banyak. Bapak Ibu boleh langsung angkat tangan ya. Angkat tangan ya. 1, 2, 3, 4. 100 orang jangan. Yuk 2, 3 orang saja. Cek Bang Makmun apakah menyimak? Halo Mas Koko. Iya, masuk ya. Apakah suara saya terdengar? Ya, oke, baik. Disimak dulu ya Bang Makmun ya. Sudah ada 3 orang yang angkat tangan. Pak Dito, selamat malam. Silakan Pak Dito. Ya, selamat malam Mas Koko. Ya. Mohon maaf Pak Bambang, saya bertanya lagi karena kurang puas Pak Bambang. Iya, silakan Mas. Jadi intinya ada mungkin yang ingin saya tanyakan, yang pertama, kalau ada kriteria ideal nggak Pak untuk editornya, editor untuk book chapter, karena saya pernah melihat, maksudnya pengalaman pribadi saya itu yang menjadi editor untuk book chapter yang saya tulis itu ternyata sudah saya lihat rekam jejaknya di internet, dia dalam tanda kutip belum berkarya dan tidak ada karyanya bahkan. Itu menurut Pak Bambang apakah layak sebagai editor book chapter gitu? Itu pertama. Kemudian yang kedua agak sedikit menyimpang, intinya bahwa mungkin bagaimana saran dari Pak Bambang untuk meningkatkan literasi terutama di kalangan mahasiswa zaman ini ya, era digital milenial ini ya. Apalagi sekarang kan sudah ada ChatGPT dan teman-temannya itu. Karena kan kalau sekarang dosen memberikan tugas menulis pasti sudah bisa ditebak itu, karena dari gaya bahasanya atau mungkin didetek pasti kalau nggak plagiarisme tinggi ya dari AI. Itu mungkin mohon pencerahan Pak. Mungkin begitu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dito. Silakan Pak Bambang. Baik, kriteria editor. Ya, tentu editor yang namanya artinya memang kalau editor ini ketentuannya dia di atas penulis. Kalau dari UKBI ya, misalnya ini saya ambil contoh saja, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Mungkin Bapak Ibu pernah ikut nggak itu UKBI ini? Bapak Ibu udah pernah ngerjain nggak TOEFL-nya bahasa Indonesia-nya berapa gitu ya? Nah itu peringkat 1, dia kan mulainya dari peringkat 1 yang paling tinggi, itu istimewa. Peringkat 2 sangat unggul, peringkat 3 unggul. Nah editor itu menurut UKBI itu minimal unggul di peringkat 3. Editor biasa nih.
Editor yang sudah managingnya itu sudah harus sangat unggul. Dan editor kepala itu adalah di istimewa. Penulis di mana? Penulis di unggul aja cukup. Artinya editor itu harus di atas penulis. Ya, logikanya dia ngedit tulisan orang lain, dia sendiri nggak nulis, nggak bisa, nggak akan tahu dia. Nah, editor buku suntingan atau bunga rampai ini memang dia punya visi yang lebih luas gitu, karena dia harus menjahit menjahit bab-bab tadi menjadi sesuatu yang menarik, jadi sesuatu yang berguna gitu. Nah, dia harus punya keterampilan untuk menilai kan, harus punya keterampilan untuk melihat keunggulan gitu ya. Jadi dia harus punya keterampilan kurasi. Begitu kira-kira Mas Dito. Nah, kalau persoalan tadi mahasiswa ini sebenarnya sulit ya dengan literasi kita saat ini ya, yang sekarang selalu diangkat. Saya sih selalu melihat kalau dari SD atau bahkan TK-nya sudah buruk, SMP, SMA-nya makin buruk. Mahasiswanya lebih kacau lagi gitu. Ya, tanggapan saya sih sebenarnya kalau kita mau memperbaiki literasi itu mulai dari awal sejak dini. Sulit sekali mengajak orang dewasa untuk membaca. Nah, kecuali mereka diberikan bacaan yang betul-betul apa ya misalnya yang viral gitu ya. Nah, itu baru bisa dia mau baca. Dulu Laskar Pelangi kan tersemar. Banyak orang yang nggak baca sebenarnya, cuma lihat filmnya saja gitu, supaya dia tidak tertinggal zaman gitu. Nah, saat ini ya saya melihat salah satu cara saya sebagai penulis adalah menulis buku ajar misalnya itu dengan melihat karakter mereka dengan banyak gambar visual. Salah satunya saya buat untuk KPK itu tentang sosial marketing ya. Nah, itu diundangkan mahasiswa dari para Madinah juga, mahasiswa komunikasi, ya mereka senang gitu. Saya menggunakan teks yang pendek-pendek, menggunakan gambar, ya, tapi juga memasukkan teori di situ, teorinya Kotler, beberapa teori tentang sosial marketing, ya masuk bagi mereka. Nah, gitu. Jadi caranya perlu agak kreatif dan inovatif menghadapi generasi terutama Gen Z ini yang disinyalir gitu ya, ditengarai tidak terlalu suka membaca gitu. Saya kira itu ya Mas Dito. Baik, terima kasih Pak Bambang. Terakhir dari Bu Renta, silakan Ibu. Selamat malam. Boleh dinyalakan mikrofonnya Ibu? Belum Ya, selamat malam. Ya, silakan Ibu. Baik, ini saya pakai dua perangkat karena Ya. mikrofonnya yang di belakang. Pak Bambang, izin bertanya, saya masih belajar ya menulis buku. Baik Ibu. Ini saya baru menerbitkan buku kemarin dengan teman-teman terkait dengan metodologi penelitian, dan di buku itu saya menuliskan hanya 2 bab saja. Pertanyaan saya, apakah ini termasuk dalam buku chapter gitu ya? Jadi hanya ada bagian tertentu yang saya kemudian adalah mohon diluruskan Pak, karena saya pengetahuannya sangat terbatas. Kalau dari penjelasan Bapak tadi yang saya tangkap, bahwa perbedaan antara book chapter ini dengan buku referensi, yang pertama adalah mungkin susunannya, ya. Kemudian yang kedua, kalau buku referensi itu berdasarkan original research, kemudian kalau book chapter ini itu bisa kita ambil melalui literatur review ditambah dengan konsep-konsep yang diambil dari buku literatur. Kemudian yang ketiga Pak, mau bertanya juga terkait dengan buku ajar. Tadi memang Bapak sampaikan sesuai dengan kurikulum, itu betul ya. Tetapi apakah setiap pertemuan itu memang harus ada di buku ajar itu gitu. Misalnya pertemuan 1 di RPS adalah terkait dengan konsep gangguan jiwa, maka di buku ajar ini ya bab 1 adalah isinya tentang itu gitu. Kemudian kemarin dari Optimal fasilitasi kita untuk buku referensi ya. Tadi kalau Pak Bambang sampaikan
baca buku referensi itu harus dari awal, jadi artinya dia beralur gitu. Sementara kita kemarin masih, misalnya temanya adalah A, jadi hasil penelitian yang terkait dengan A ini ya dimasukkan menjadi satu tema buku referensi. Kira-kira apakah seperti itu juga bisa dianggap sebagai buku referensi? Karena memang kemarin kita belum melihat apakah dari bab 1 sampai yang bab berikutnya ini memang merupakan suatu kayak ritme sih kalau tadi saya dengarkan penjelasan Pak Bambang. Mohon penjelasannya Pak, itu saja. Terima kasih. Baik, Ibu. Ya, pertanyaan pertama itu kedudukan saya itu atau kedudukan buku itu apa gitu ya. Ya memang jelas kalau sebuah buku itu kan terdiri atas bab ya. Yang bagian besar itu bagian, Bapak Ibu. Ada buku yang dibagi atas bagian. Satu bagian itu terdiri atas beberapa bab. Itu buku kalau udah tebal sekali itu pakai bagian. Nah, tapi rajinnya kita mengenal buku itu bab. Kalau di buku ajar kadang menggunakan istilah unit. Nah, kalau bab itu ditulis oleh orang yang berbeda, walaupun disebut sebagai satu tim penulis, dia memang rasa-rasanya seperti book chapter gitu. Karena saya nggak tahu ya yang tadi metode penelitian itu tema besarnya, kemudian Ibu dikasih 2 bab, yang lain dikasih 3 bab, atau saya curiga itu adalah pembagian kerja. Beda ya. Kalau book chapter itu bukan pembagian kerja, tapi undangan Bapak Ibu untuk menulis satu topik atau satu aspek dari tema besar dari sudut pandang keilmuannya Bapak Ibu. Itu book chapter. Kalau yang tadi dimaksud Ibu, kemungkinan pembagian kerja. Oh, kita mau nulis buku metode penelitian, bab 1, 2 kamu ya, bab 3, 4 kamu. Itu pembagian kerja namanya. Jadi buku itu bukan menjadi book chapter, tapi satu buku utuh tapi ditulis oleh orang yang berbeda-beda. Karena saya sebagai pembaca tidak tahu bahwa Ibu yang nulis bab 1, bab 2, karena nggak ada di situ misalnya. Karena kalau book chapter itu tiap bab satu ada penulisnya. Tiap bab ada penulisnya dan selalu ada referensinya tiap bab. Nah, jangan-jangan kecenderungannya itu adalah pembagian kerja. Itu pertama. Terus yang tadi, saya jadi lupa ya. Pertanyaan kedua, apa Bu tadi? Antara tadi buku referensi dengan book chapter ini, kalau tadi Bapak bilang kan, referensi itu harus dibaca dari awal. Sementara Oh ya, baik. Ya. Nah, buku itu ada polanya Bapak Ibu. Polanya 3. Kalau buku referensi, monografi, atau kita skripsi, tesis, disertasi, itu bukan buku ya. Tapi kita bisa mengenal polanya itu Ibu namanya hierarkis. Hierarkis itu udah jelas gitu. Urutan-urutannya udah jelas. Jadi yang pertama, kita nggak pernah lihat skripsi, tesis, tinjauan pustakanya bab 1, nggak pernah. Nah, urutannya itu pasti hierarkis sesuai dengan apa yang kita mau kenalkan dulu. Misalnya Bapak Ibu punya kecenderungan bab 1 itu pengertian, definisi-definisi gitu ya. Ada juga yang kecenderungannya bab 1 itu membahas sejarah. Itu pasti susunannya hierarki. Sebenarnya boleh saja kita membaca buku referensi itu loncat bab dengan syarat orang udah tahu. Misalnya orang udah tahu sejarah, dia nggak perlu sejarah, dia mau langsung baca bab 2. Itu boleh saja, tapi umumnya dia akan membaca secara hierarkis. Itu pola pertama ya Bapak Ibu. Kemudian pola kedua ada yang namanya pola prosedural. Buku yang memuat cara kerja sesuatu. Ini biasa terjadi pada buku-buku kiat dan tip. Atau cara membuat sesuatu lah gitu ya. Kita sebutnya cara membuat sesuatu. Buku-buku vokasi biasanya dibuat seperti ini. Nah, itu orang nggak bisa lompat bab. Misalnya Bapak Ibu membuat cara membuat kue apa gitu ya. Bab 1 ini, bab 2 ini. Itu pasti urutannya urutan proses. Nah, ada yang menggabungkan dua-duanya. Dia hierarkis tapi di dalamnya proses. Ada. Nah, pola yang terakhir itu pola yang kita kenal di dalam bunga rampai dan termasuk book chapter. Pola cluster. Jadi cluster itu lepas-lepas dia. Bab itu lepas-lepas. Berdiri sendiri tadi, stand alone. Tapi ada benang merahnya. Makanya orang yang baca buku book chapter boleh dia baca dari bab terakhir. Nggak masalah. Karena bab 1
ditulis oleh orang yang berbeda gitu ya, bukan satu kesatuan hierarki. Nah, itu pengertian dari tadi ya saya sebutkan pola. Pola hierarki itu ada di dalam buku referensi, monografi, buku ajar. Pola klaster itu ada di dalam bunga rampai, buku suntingan atau book chapter. Pola prosedural bisa terjadi di dalam buku-buku bahan ajar, seperti misalnya buku tentang petunjuk praktikum. Itu pasti pakai prosedural. Proses ya, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, menyambung tadi pertanyaan lagi, buku ajar nih. Basisnya kan RPS. Berapa kali pertemuan? Oh, 14 kali, 12 kali lah. Yang kedua UAS dengan UTS, misalnya begitu. Apakah harus jadi 12 bab? Tidak, Ibu. Bisa saja satu bab buku ajar itu menggabungkan 2 materi pembelajaran dengan 2 kali pertemuan. Nggak harus. Nah, yang agak sulit, ini tidak dibahas sama dikti. Itu di kedokteran. Misalnya satu mata kuliah itu, satu mata pelajaran, materi pembelajaran itu diampu satu dosen. Jadi beda-beda kan setiap pertemuan itu. Nah, itu nggak dilihat oleh Popak. Saya sendiri sulit menjawabnya. Apakah kami harus bikin satu materi itu satu buku ajar, gitu kan? Oh iya juga ya, kalau gitu mah sulit gitu ya. Nah, itu seperti itu kejadian di kedokteran, mungkin di ilmu kesehatan itu satu mata kuliah itu ternyata dirempuk gitu ya. Dikeroyok oleh beberapa dosen untuk satu materi pelajaran. Tapi kalau di dikti, Ibu, buku ajar itu minimal setengah semester. Nah, jadi waktu nanti Ibu nilaikan itu memang dilihat antara RPS dengan daftar isinya. Itu kelihatan tuh nanti mereka membandingkan ini basisnya RPS atau bukan. Tapi tadi Ibu bukan artinya 12 pertemuan 12 bab, enggak. Bisa jadi cuma 6 bab atau mungkin 5 bab digabungkan. Gitu Ibu. Baik. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bu Renta. Oke, Bapak Ibu boleh mengisi link presensi terlebih dahulu. Ya, silakan sudah saya kirim di kolom chat. Sambil Bapak Ibu mengisi link presensi, boleh selanjutnya Ibu Ju Arya Sadeli. Selamat malam Ibu. Ya, Assalamualaikum Mas Koko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih boleh bertanya ya Mas Koko? Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Koko. Izin bertanya Prof. Bambang. Iya, belum profesor Bu. Monggo Ibu. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan Bapak hari ini luar biasa ya, dari bahasan tentang pembuatan buku. Saya masih bingung. Saya punya riset kualitatif tadi. Ini sudah saya buatkan manuskrip untuk artikel. Cuma kan memang kalau artikel seperti yang Bapak sampaikan terbatas gaya selingkung ya, jadi hanya beberapa halaman gitu. Sementara yang saya pelajari itu ada 270 case kematian ibu, dan mereka punya cerita masing-masing dari setiap kejadiannya gitu ya. Nah, dari 270 case itu saya coba, kalau di kualitatif kan memang kita buatkan menjadi beberapa saja gitu ya. Kita temukan 33 variabel penyebab gitu ya. Nah, saya itu ingin biar semua aware gitu ya. Jadi ingin saya bukukan gitu ya. Cuma masalahnya saya menjadi bingung gitu. Apakah dibuat, kalau buku monograf memang udah jelas gitu ya. Mungkin yang nanti pembacanya itu adalah segmennya ya akademisi gitu ya. Saya ingin bahwa buku ini bisa dibaca oleh orang banyak sehingga bisa aware terhadap penyebab kematian ibu gitu. Jadi kita bisa sama-sama memutus rantai penyebabnya gitu. Nah, apakah saya buatkan 270 case gitu menjadi babnya, atau hanya 33 variabel penyebab, atau sebaiknya buku apa yang saya buat gitu ya.
Sementara kan kalau di research itu kan kita pakai bahasa akademisi gitu ya. Ya. Nah, kalau ingin memperluas segmen pembaca, mungkin harus pakai bahasa yang mudah dimengerti gitu. Nah, itu saya sedikit kesulitan ya. Harus yang bagaimana ya, Pak ya? Itu saja mungkin pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Baik, Bu Juwaria. Saya sudah menangkap. Kalau saya sarankan Ibu menulis buku referensi. Jadi dikonversi ke buku referensi. Dengan apa? Salah satu ciri buku referensi itu pembacanya luas. Bukan hanya akademisi, tapi juga mungkin praktisi. Termasuk mungkin pengambil kebijakan ya, Bu. Yang ada di pemerintah gitu untuk memahami. Karena kan kalau kadang-kadang kita di pemerintah itu, kalau misalnya saya jadi staf di Kemenkes gitu ya, atau di Dinas Kesehatan, situ saya harus bikin policy brief kan. Yang kadang-kadang, mohon maaf, misalnya kepala daerahnya hanya lulusan SMA atau tidak paham dengan ilmu kesehatan, itu harus dengan bahasa yang mudah dipahami supaya dia bisa mengambil kebijakan gitu. Nah, seperti ini pun buku ini harus mudah dipahami karena konteksnya Ibu mau publikasi, diseminasi lebih luas. Nah, apakah pakai variabel yang tadi saja atau 2071 kasus? Kalau saya cenderung variabelnya saja, Bu. Nah, 2071 kasus ini boleh dimuat sebagai lampiran dalam bentuk tabel nantinya, Bu. Tidak dibahas per kasus. Ibu hanya bahas nanti per kasus yang mungkin dari 270 itu adalah kasus-kasus yang paling sering terjadi di Indonesia atau paling sangat sifatnya blunder gitu ya, Bu ya, dengan kematian ibu. Nah, itu bisa dipilih. Tapi supaya 270 kasusnya tetap muncul, itu bisa ditabelkan saja, ditabulasi, dijadikan lampiran nantinya. Tapi Ibu fokus ke sana. Karena kalau nanti ke monografi, Bu Juwaria hanya bisa monografi ini hanya untuk sesama ibu, ya, sesama dokter kah, sesama yang bisa baca cuma itu, gitu ya. Lingkupnya terbatas gitu. Sebagai penelitian. Kalau kita gini, salah satu kenapa kita nulis monografi itu saya istilahnya memberikan jalan setapak untuk penelitian selanjutnya. Jadi kalau saya bermaksud, biar yang meneliti lanjutan itu mudah, saya buka dulu jalannya, pakai penelitian saya. Nah, itu kalau di monografi. Tapi kalau referensi tadi, Bu Juwaria udah jelas tujuannya, supaya orang teredukasi dengan kasus kematian ibu. Maka lebih tepat menjadi buku referensi, gitu ya. Buku yang bisa, tadi kalau mungkin pertanyaan Bu, siapa tadi sebelumnya, buku referensi ini salah satu karakternya, dia memang menggunakan penelitian asli nggak? Iya. Kemudian pengembangan nggak? Iya. Kalau misalnya di situ kita ada penelitian terdahulunya. Tapi satu ciri dari buku referensi, dia menggunakan juga pemikiran dari Bapak Ibu. Kalau di monografi bukan nggak ada pemikiran, tapi kita lebih cenderung mengungkapkan hasil penelitian. Kalau di buku referensi ada pemikirannya. Oh, gini loh pendapat saya. Jika misalnya tadi Bu Juwaria di bab terakhir, jika kasus-kasus ini dibiarkan, maka Indonesia akan mendapatkan imbas 2 kali lipat kematian ibu, gitu. Misalnya begitu. Jadi itu ada pemikiran kita. Yang di monografi kita agak kita berbasis penelitian aja, nggak banyak opini. Kalau di buku referensi, Bapak Ibu sudah mulai menggunakan opini. Disitulah kepakaran itu diinikan kan. Jangan takut Bapak Ibu, karena kita berpendapat kan begini. Kalau kita salah ya orang lain suruh bikin buku lagi kan gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kan gitu ya, ngeritik orang tapi nggak bikin buku dia ya. Betul, setuju Pak Bambang. Buku kita dikritik tapi dia nggak bikin buku gitu. Nah gitu kira-kira Bu Juwaria. Jadi saya sarankan ke buku referensi Bu. Angka kreditnya juga lebih tinggi. Benar. Secara prestise juga dia lebih besar gitu ya, lebih bagus gitu. Bisa dikenal gitu. Ya. Gitu Mas Koko. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih Bu Juwaria. Baik, Bapak Ibu izin mengingatkan sebelum kita akhiri pertemuan malam hari ini, sebelum Bu Fitriah masuk ya, bahwa besok ada pertemuan kedua untuk apa tuh judulnya? Saya jadi lupa ya. Judulnya adalah
penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi angkatan pertama ya Bapak Ibu ya yang sudah terdaftar. Nah untuk Bapak Ibu yang tadi kan banyak ya Bang Gibran ya bertanya-tanya seputar tentang buku referensi, monograf, editor. Bisa jadi setelah ini saya akan diskusi dengan Bang Gibran apakah perlu ada kelanjutan pertemuan kita malam hari ini atau tidak mengenai tadi ya monograf, buku referensi, editor, dan lain sebagainya. Tapi sebelum saya diskusi sama Bang Gibran, gimana menurut Bapak Ibu? Apakah pertemuan ini perlu ada kelanjutannya atau sekali ini aja? Perlu, Mas Koko. Baik. Oke. Nanti kami coba diskusi ya Bapak Ibu ya, dan juga tentunya disesuaikan dengan waktunya Pak Bambang Trim ya Bapak Ibu ya. Nah tapi ada kliniknya Mas Koko. ada kliniknya, ada Bu. Tapi siap. Tapi Bapak Ibu juga jangan lupa optimal tempat bimbel Ukom. Jangan bimbel Ukomnya mahasiswanya dikasih ke tempat bimbel lain. Oh my gosh. Nah ini juga aduh gimana ya. Nah jadi tolong Bapak Ibu kalau bisa diarahkannya ke optimal. Jangan ke tempat lain. Sudah tentu Mas Koko, pasti itu. Terima kasih Bu Iga. Baik selanjutnya Ibu Fitriah sebelum kita akhiri silakan Ibu. Selamat malam Bu Fitriah. Oh cukup ya. Berarti kita akhiri Bapak Ibu pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Bambang. Terima kasih banyak atas sharing materinya Pak. Oh masuk Bu Fitriah. Bu Fitriah silakan tadi, ya. Ya maaf Pak, tadi saya ngisi absen jadi nggak ini. Oke. Terima kasih Mas Koko. Selamat malam Pak Bambang. Saya sebetulnya ingin menanyakan ini aja Pak, konversi dari apa tadi naskah di book chapter ke artikel jurnal itu apakah diperbolehkan Pak? Dan sampai sebatas mana itu batas konversinya gitu ya Pak ya? Terima kasih. Nah, diperbolehkan kalau memang berbeda. Jadi begini Bu, sebenarnya karena beda dengan skripsi, tesis, disertasi, konversi jadi buku ya. Itu berbeda banget. Tapi kalau book chapter dengan jurnal, itu kan nggak terlalu jauh beda gitu. Jurnal 20 halaman, book chapter 20 halaman. Jadi Ibu nggak bisa ngomong. Sehingga nanti dikhawatirkan menjadi dianggap self plagiarism. Kalau menurut saya sih dihindari ya untuk mengkonversinya. Nah, kalaupun terjadi konversi, sebenarnya prinsip konversi itu kita harus menyebut yang dikonversi di dalam ini. Cuma di artikel itu nggak bisa Bu menyebut. Kalau buku masih bisa. Misalnya gini, saya konversi skripsi, tesis, disertasi, di prakata itu saya sebut bahwa buku ini dikonversi dari. Nah, itu saya tidak dianggap saya plagiarisme karena saya mengakui bahwa ini diubah bentuk ya. Nah, kalau di artikel kan nggak bisa kita nyebutnya. Ya, kecuali kita cuma sitasi saja, ada di daftar pustaka. Tapi begitu orang lihat mirip, udah itu pasti kita dianggap akan melakukan suap plagiat itu, saya plagiarisme. Kalau menurut saya sih dihindari Bu, dari book chapter menjadi jurnal karena hampir mirip gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Fitri atas pertanyaan. Pak Bambang, terima kasih banyak atas sharing materi pada malam hari ini. Masya Allah sangat mencerahkan kita semua yang hadir. Seharusnya yang hadir ada 1000 lebih, tapi ada kesalahan dari panitia Bapak. Jadi kami baru sempat mengundang. Ini sampai 600, iya. Benar. 600 lebih ya. Iya, kalau lihat di link pendaftaran sudah 1000 lebih, Ya. Oh, pantas juga ada yang menanyakan ke saya itu. Pak Bambang kok saya nggak ada konfirmasi. Iya, karena kan akhirnya keterbatasan waktu ya Pak Bambang ya. Betul. Maju 1 hari dari jadwal sebelumnya gitu. Tapi luar biasa, terima kasih. Semoga Pak Bambang dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan ya. Saya juga mohon maaf Mas Koko karena saya lihat banyak sekali pertanyaan di chat ya. Nggak bisa dijawab satu persatu. Benar. Mungkin nanti bisa di kesempatan berikutnya ya Pak Bambang ya. Baik. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu dan Pak Bambang. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Bambang.